Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Mukhtariansyah dari kelas 20 Div D dengan NIM 2005-11098, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, semester 5 di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menerangkan tentang pengujian sistem perhitungan volume tabung berbasis GUI menggunakan Python dengan metode black box dan white box. Oke, selanjutnya itu ada latar belakang ya. Kenapa saya mengambil pengujian ini? Tentu ada sebab penyebabnya. Dalam dunia industri, pembuatan produk seperti tabung membutuhkan perhitungan volume yang akurat. Namun, perhitungan manual volume tabung seringkali memakan waktu dan memiliki tingkat kesalahan yang tinggi. Oleh karena itu, sistem perhitungan volume tabung yang efisien dan akurat sangat diperlukan. Selain efisiensi dan akurasi, sistem perhitungan volume tabung juga harus digunakan. Banyak sistem perhitungan volume tabung yang memiliki antarmuka command line yang kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna awam. Oleh karena itu, sistem yang memiliki antarmuka grafis yang user-friendly sangat dibutuhkan. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer saat ini. Bahasa ini memiliki sintak yang mudah dipahami dan memiliki banyak library yang sangat dapat membantu dalam pembuatan aplikasi. Oleh karena itu, Python sangat cocok untuk digunakan dalam pembuatan sistem perhitungan volume tabung berbasis GUI. GUI atau Graphic User Interface adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan elemen grafis seperti icon, tombol, menu, dan lain-lain. Untuk memungkinkan pengguna mengakses dan mengontrol perangkat keras atau perangkat lunak, GUI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan cara yang lebih intuitif dan visual daripada menggunakan perintah teks. Hal ini membuat lebih mudah bagi pengguna untuk menjelajahi dan mengontrol perangkat keras atau perangkat lunak tanpa harus mengetahui perintah teks yang rumit. GUI juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang lebih mudah digunakan dan meningkatkan produktivitas pengguna. Tes implementasi sistem adalah proses pengujian sistem yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan spesifikasi dan dapat digunakan baik oleh pengguna. Selanjutnya itu kita masuk ke metode black box. Kita masuk ke pengujiannya ya saat ini. Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Tabel pengujian metode black box. Ya, di sini ada tabel yang berisikan skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Oke, kita lanjut pengujian yang pertama, yaitu mengisi semua data dengan bilangan positif. Dengan test case jari-jari 15, tinggi 10. Hasil yang diharapkan itu sistem akan menghitung dari data-data yang dimasukkan. Hasil pengujiannya, pada text box terdapat hasil perhitungan yaitu 7071,4285714285571 dengan tombol 22/7 dan 7065,0 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya yaitu valid. Selanjutnya yang kedua itu mengisi jari-jari dengan bilangan desimal positif. Test case-nya itu jari-jari 6,4, tingginya itu 8. Hasil yang diharapkan sistem akan menghitung dari data-data yang dimasukkan. Hasil pengujiannya yaitu pada text box hasil terdapat hasil perhitungan yaitu 1029,85142857142856 dengan tombol 22/7 dan 1028,9 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya yaitu valid. Selanjutnya yang ketiga itu mengisi tinggi dengan bilangan desimal positif.
Jari-jarinya itu test case-nya 10, tingginya 7,2. Hasil yang diharapkan itu masih sama. Sistem akan menghitung dari data-data yang dimasukkan. Hasil pengujiannya yaitu pada textbox hasil terdapat hasil perhitungan, yaitu 2285,8571428571427 dengan tombol 22/7 dan 2260,8 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya yaitu valid. Yang keempat itu mengisi semua data dengan bilangan desimal positif. Test case-nya itu jari-jari 10,2 dan tingginya itu 8,2. Hasil yang diharapkan masih sama. Sistem akan menghitung dari data-data yang dimasukkan. Hasil pengujian pada textbox hasil terdapat hasil perhitungan, yaitu 2681,2594285714285 dengan tombol 22/7 dan 2678,8219199999994 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya yaitu valid. Selanjutnya yang kelima itu mengisi jari-jari dengan bilangan negatif. Test case-nya itu jari-jari min 5, tingginya itu 8. Hasil yang diharapkan, sistem akan menghitung dari data-data yang dimasukkan. Hasil pengujiannya pada textbox hasil terdapat hasil perhitungan, yaitu min 628,5714285714286 dengan tombol 22/7 dan 628,0 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya yaitu valid. Selanjutnya yang keenam itu mengisi tinggi dengan bilangan negatif. Test case-nya itu jari-jari 10, tingginya min 3. Hasil yang diharapkan, sistem akan menghitung dari data-data yang dimasukkan. Hasil pengujiannya yaitu pada textbox hasil terdapat hasil perhitungan, yaitu min 94285714285711429 dengan tombol 22/7 dan min 942,0 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya masih sama, yaitu valid. Selanjutnya itu mengisi semua data dengan bilangan negatif. Test case-nya itu jari-jarinya 5 dan tingginya itu min 10. Hasil yang diharapkan masih sama. Hasil pengujiannya itu pada textbook hasil terdapat hasil perhitungan, yaitu min 785,7142857142857 dengan tombol 22/7 dan min 78785,0 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya itu masih sama, yaitu valid. Selanjutnya yang ke-8 itu mengisi jari-jari dengan bilangan 0. Test case-nya itu jari-jari 0, tingginya 6. Sistem akan menghitung dari data-data yang dimasukkan. Hasil pengujiannya itu pada textbox terdapat hasil perhitungan, yaitu 00 dengan tombol 22/7 dan 0,0 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya masih valid. Selanjutnya yang ke-9 itu mengisi tinggi dengan bilangan 0. Jadi test case-nya jari-jari 15, tinggi 0. Hasil yang diharapkan masih sama. Hasil pengujian itu pada textbox hasil terdapat hasil perhitungan, yaitu 0,0 dengan tombol 22/7 dan 0,0 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya ya valid. Ya, bilangan 0 itu sebenarnya tidak bisa ya. Selanjutnya yang ke-10 itu mengisi semua data dengan bilangan 0. Jadi test case-nya itu jari-jari 0, tinggi 0. Hasil yang diharapkan, sistem akan menghitung dari data-data yang dimasukkan. Pada hasil pengujiannya yaitu terdapat hasil perhitungan 0,0 dengan tombol 22/7 dan 0,0 dengan tombol 3,14. Kesimpulannya itu masih sama, valid. Karena bilangan 0 tuh sebenarnya ya kalau di sini nih hasilnya tetap 0. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu pengujian yang kedua itu metode white box. White box testing adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak.
Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Ya, di dalam white box testing itu terdiri dari flowchart. Ya, flowchartnya bisa dilihat di gambar sini. Ini kita mulai dari start, terus masuk ke input jari-jari dan tinggi, memasukkan data, lalu memilih mau pakai 22/7 atau 3,14. Lalu muncul hasilnya. Terus jika ingin menekan reset, balik lagi ke awal. Jika sudah selesai, langsung selesai. Algoritmanya adalah yang pertama itu start. Yang kedua, masukin semua data jari-jari dan tinggi. Yang ketiga, pilihlah mau menghitung volume tabung menggunakan 22/7 atau 3,14. Yang keempat itu hitung volume tabung dari data yang dimasukkan. Yang kelima, tampilkan nilai volume tabung. Dan yang keenam, apakah tombol reset ditekan atau tidak? Jika iya, kembali ke langkah 2. Jika tidak, maka perhitungan selesai. Selanjutnya itu kemungkinan arah jalur program. Ini seperti gambar di samping ini ya. Nah, arah jalurnya itu yang pertama itu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Selanjutnya yang kedua itu dari 1, 2, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya itu yang ketiga dari 1, 2, 3, 5, 6, balik lagi ke 2 karena di sini nilainya true. Nah, selanjutnya lagi itu ketiga, 5, 6, dan 7. Selanjutnya yang keempat itu dari 1, start. Lalu lanjut ke 2, masukkan jari-jari dan tinggi. Lalu ketiga memilih rumus 22/7. Lalu kelima yaitu keluar hasilnya, outputnya. Lanjut ke 6, lalu balik lagi ke 2, selanjutnya ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Selanjutnya yang kelima itu dari nomor 1 sini, ke 2, terus ke 4, terus ke 5, terus ke 6, terus balik lagi ke 2, terus lanjut lagi ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Dan yang terakhir itu yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu dari angka nomor 1, 2, 4, 5, 6, balik lagi ke 2, 3, 5, 6, 7. Ya, seperti ini mungkin kemungkinan arah jalur programnya ya. Selanjutnya itu kesimpulan. Ya, di bagian kesimpulan ini kita telah melakukan pengujian pada sistem tersebut. Maka bisa disimpulkan bahwa sistem tersebut menunjukkan hasil yang bagus. Semua sistem berjalan dengan baik dan tidak ada error sama sekali. Dalam pengujian, kemungkinan input dan output semua masukan dapat diproses dengan baik sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan. Ya, pengujian telah selesai. Sekian pembahasan pengujian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.